Umum Federasi Olahraga Petang Indonesia Provinsi Bali menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya perhatikan dan seterusnya memutus menetapkan ke-1 mengkukuhkan personalia pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Tabanan masa bakti 2024-2028. Saudara sebagai pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia Kabupaten Tabanan masa bakti 2024-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia yang lebih luas, selalu memberikan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini. Kami menyandangkan bintang di lengan kanan kami. Mudah-mudahan tahun 2025 bertambah bintang lagi. Tapi ada sedihnya juga. 2 kali Porjar Bali, 2 kali juara umum, 1 kali peringkat 2. Mudah-mudahan tahun depan comeback. Jadi terima kasih juga rekan-rekan pengurus yang telah mempercayai kembali kepada saya untuk memimpin POPI Kabupaten Tabanan, tentunya dengan beban yang lebih berat. Bagaimanapun POPI Tabanan harus terus berjalan. Nah, sehingga ke depan 2 hal program yang harus kita lakukan adalah 1, menyiapkan pelatih tingkat kabupaten. 2, menyiapkan pelatihan arbit tingkat kabupaten. Sehingga nanti kalau di provinsi umum mungkin ada nanti pelatihan daerah, kami sudah menyiapkan pelatihan arbit kabupaten, pelatih kabupaten, sehingga di daerah nanti berhak mengikuti ada pelatihan level 1 di daerah. Mudah-mudahan ada. Terus doa kami dari kabupaten, mudah-mudahan di tahun genap itu ada kejurda baik junior maupun senior petang. Mudah-mudahan terlaksana sehingga Kabupaten Tabanan siap untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh provinsi. Jadi kami dari KONI tentu selalu terus mendukung cabur-cabur yang memang sudah eksis mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan khususnya di olahraga prestasi. Masuk juga perkembangan global karena semakin banyak negara-negara yang berinvestasi di bidang olahraga POPI ini. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Terjadi keseimbangan antara pembinaan atlet prestasi terhadap dunia pendidikan, karena banyak untuk bisa menjadi atlet berprestasi tingkat nasional bahkan mungkin internasional itu harus mengorbankan waktu sekolah, waktu bekerja dan seterusnya. Ini juga menjadi tantangan ke depan. Satu hal lagi adalah menyangkut ini kemarin saya tidak tahu apakah ada hubungan ini TC PON kemarin, apakah nanti masing-masing daerah dengan cuaca yang berbeda juga berpengaruh terhadap prestasi. Karena kemarin saya tanya salah satu atlet POPI Tabanan yang ikut TC juga faktor cuaca juga berpengaruh ketika ikut kompetisi. Nah, itu mohon bisa jadi perhatian dari POPI Tabanan, dan terima kasih kepada POPI Tabanan yang sudah punya tradisi untuk menyumbang emas untuk di Porprov, khususnya di Porprov Tabanan, dan ke depan apa yang sudah dicapai oleh POPI Tabanan bisa ditiru oleh pengurus cabur-cabur yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat atas Pak Westre. Meli sekian di Tegalasi. Cukup sekian. Terima kasih. Itu prestasi olahraga Tabanan khususnya di pelajar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu juga terkait dengan keberadaan POPI. Begitu POPI resmi masuk Porja, waktu itu peringkat Tabanan langsung berubah drastis. Terima kasih POPI Tabanan waktu itu. Terima kasih sekali lagi. Saya pikir kalau olahraga ini dikelola dengan baik oleh orang-orang yang punya dedikasi tanpa pamrih, pasti ada hasil. Dan hari ini dengan segala keterbatasan tapi makna tidak hilang, diadakan pelantikan pengurus POPI Kabupaten Tabanan untuk periode yang ketiga. Dan yang pasti teman-teman sekalian dari teman-teman pengurus itu tantangan sudah semakin ketat ya. Teman FOPI kabupaten yang lain, sehingga kabupaten lain susah untuk mengikuti, Pak. Apa standar itu? Ada 5 standar yang teman-teman Tabanan sudah lakukan dengan sangat baik. Yang pertama, standar pemasalan dan pembibitan dengan melakukan kejuaraan-kejuaraan internal secara rutin. Ini merupakan salah satu kunci menurut saya. Tabanan tidak pernah kekurang talent-talent yang berprestasi, Pak. Sehingga oleh karena itu nanti bila mana Tabanan setelah ini akan melaksanakan pelatihan untuk para guru-guru, mohon Pak Sekdis dukungannya, karena di situ akan ada kelanjutan dari itu. Biasanya guru-guru akan meminta bantuan bola, Pak. Namun di situ adalah bibit, Pak. Itu adalah cara FOPI Tabanan untuk melakukan pemasalan dan pembibitan. Dan itu sangat efektif. Yang kedua, standar yang kedua yang sulit sekali teman-teman kabupaten lain ikuti, Pak Ketua KONI, adalah standar tandingan. Jadi teman-teman FOPI Tabanan telah membuktikan sebagai event
dari lokal maupun internasional. Itu masih sulit untuk dikejar oleh kawan-kawan kabupaten kota yang lain. Bahkan di tingkat nasional pun Tabanan masuk ke dalam standar yang sangat tinggi. 3, standar lapangan. Kami selalu membawa standar lapang Tabanan ini sebagai contoh untuk model lapangan yang baik. Jadi sudah 3 standar yang sudah ditetapkan oleh Pak Dut Westro bersama teman-teman yang susah dikejar oleh teman-teman yang lain. Yang keempat, standar pengelolaan keuangan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dut Westro, di mana-mana itu kas FOPI negatif, Pak. Tapi khusus di Tabanan itu ada surplus. Tepuk tangan buat kita. Hal ini bisa terjadi bila memiliki strong leader dan keterbukaan di antara pengurus dan jiwa entrepreneurship kawan-kawan yang memang turunkan dari Bapak Ketua KONI. Terima kasih Pak Ketua KONI sudah mensupport. Tepuk tangan Pak Ketua. Jadi dengan ini harapannya bila mana nanti KONI FOPI Tabanan mengajukan dana, mohon kasih ganjaran 2 kali lipat, Pak. Kalau dia mengajukan 10, kasih 20, Pak. Karena terbukti dia bisa mengelola dengan baik. Teman-teman atlet kita yang lulus SMA dan berprestasi, kita dari Pengprov akan mengusul beasiswa di beberapa universitas. Kelungkung kemarin lolos 3, plus 1 kedinasan. Jadi adik-adik yang saat ini duduk di SMA, tambahkan prestasinya. Nanti kita akan, kalau teman-teman mau kuliah di UNHI, ya Pak Yamo ya, UNHI sudah kerjasama dengan kita, Undiksa, Unmas nanti menyusul, Udayana. Jadi teman-teman bisa bebas SPP dan tetap ada di olahraga karena Petang sudah masuk ke dalam Pekan Olahraga Mahasiswa, Pomnas ya. Iya. Sudah masuk kita ke Pomnas karena kebetulan ketua umum kita adalah ketuanya rektor seluruh Indonesia. Nah, itu kenapa gunakan itu sebagai senjata untuk promosi ke teman-teman SMA. Karena apa? Olahraga petang ini olahraga yang bukan body contact, jadi aman buat orang-orang yang suka belajar namun tetap ikut berprestasi. Petang salah satu solusi. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi sebagai Ketua FOPI Provinsi kami mengucapkan selamat kepada FOPI Kabupaten Tabanan dan Bapak Ketua KONI Kabupaten Tabanan karena FOPI Kabupaten Tabanan telah menetapkan 6 standar yang sangat sulit untuk diikuti oleh kawan-kawan FOPI di kabupaten kota yang lain bahkan di nasional. Apa 6 standar tersebut? 1, standar masalan dan pembibitan dengan melakukan coaching klinik, kemudian lomba-lomba di internal. Yang kedua adalah standar lapangan. Kita memiliki dukungan dari Ketua KONI sehingga standar lapangan kita sangat baik sekali. Ada lampu, ada untuk latihan dan macam-macam ya. Kemudian standar pengelolaan keuangan ini sangat baik sekali karena semua FOPI di kabupaten kota itu rata-rata minus. Sedangkan kita di Tabanan memiliki kas. Itu pun sudah bersyukur kita punya kas. Yang kemudian yang keempat adalah standar perlombaan. Kita telah berhasil membuat lombaan pertandingan dari skala daerah sampai kemudian internasional. Kemudian yang kelima adalah standar prestasi. Standar prestasi ini buktikan dengan 3 kali menjadi juara umum dalam Porprov. Ya, teman-teman menyematkan 3 bintang. Jadi harapan saya ke depan Tabanan akan berhasil tahankan juara umumnya. Kemudian yang terakhir yang juga sulit untuk diikuti oleh teman-teman adalah standar tata kelola. Jadi standar tata kelola ini telah membuktikan secara kolektif berhasilan petang, performa petang Kabupaten Tabanan baik di tingkat daerah, nasional, bahkan menghasil saat ini ada 6 atlet kita yang masuk dalam skuad utama di PON Bali. Kesiapan pelatda sudah 70%, 30-31 kami akan mengikuti pelatihan fisik. Saat ini kondisi atlet baik secara fisik maupun mental dalam keadaan baik sekali. Dan salah satu kami optimis kenapa? Karena kebetulan Ketua FOPI Tabanan adalah manajernya. Sehingga kami berharap keberuntung kemudian tangan dingin beliau di Tabanan ini menular pada atlet Provinsi Bali. Tentunya menyiapkan pelatih dan arbit. Jadi agenda pertama adalah membuat pelatihan tingkat kabupaten. Itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan KONI Kabupaten Tabanan untuk kedepannya biar ada pelatihan di tingkat provinsi. Kami Kabupaten Tabanan sudah siap. Kalau dari segi waktu dekat ini kami akan FOPI Tabanan akan mengikuti Undikma kejuaraan internasional di Lombok yang akan diselenggarakan dari tanggal 1, 2, 3 Agustus ini. Kami sudah siapkan dari Januari 2024, kan Porprov itu 2025. Jadi satu tahun lebih kami akan mempersiapkan atlet sehingga bulan Januari tahun 2025 kami sudah siap punya atlet untuk Porprov. Untuk Porprov kami sudah juara umum 3 kali diadakan 3 kali juara umum, sedangkan untuk Porjar 3 kali, 2 kali juara umum, 1 kali peringkat 4. Jadi itu dah kita membuat liga. Jadi liga itu kita putar waktunya 2 bulan sekali. Jadi kita talent anak-anak baik single maupun syutingnya. Jadi dia akan akumulasi nilai dari
talent pertama sampai talent terakhir. Untuk atlet Popi Bali, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kami, 70% sudah siap. Itu latihan pagi dan sore, tempatnya di Lumintang. Walaupun dulunya putih, atlet kami sudah sekarang menghitam. Itu menandakan atlet kami siap untuk bertempur di Medan, di Sumut.